Hai para fans, kenalin nama aku Najla Malia Salsabila dari absen 24 kelas 11 MLB 3. Di video Project PJBL 1 SMK Negeri 9 Semarang tahun pelajaran 2023-2024. Kali ini aku bakalan cari tahu tentang makanan tradisional yang pasti yang kalian suka nih. Coba tebak apa? Benar sekali, makanan tersebut adalah gudeg. Alasan aku memilih makanan gudeg karena aku sendiri itu suka banget sama makanan gudeg. Dan tentunya kalian juga dong suka makanan ini karena kan makanan gudeg adalah makanan yang sangat istimewa. Nah, daripada kalian terus penasaran nih, yuk kita simak video berikut ini. Oke, kita langsung saja searching di Google kalian masing-masing, lalu ketik di pencarian gudeg. Wow, sekitar 4.080.000 dalam waktu 34 detik orang telah mencari gudeg di Google. Ternyata banyak sekali ya. Oke, kita lanjut dengan gudeg. Gudeg adalah hidangan khas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Perlu waktu berjam-jam untuk membuat hidangan ini. Warna coklat biasanya dihasilkan oleh daun jati yang dimasak bersamaan. Oke, setelah mencari gudeg, sekarang kita akan mencari sejarah gudeg. Sekitar 579.000 dalam waktu 31 detik, orang telah mencari sejarah gudeg di Google. Gudeg sebagai salah satu kuliner khas Jogja memiliki sejarah panjang. Memang, gudeg sudah dikenal sejak zaman kolonial Belanda. Tapi, jika ditelusuri lebih jauh, sejarah gudeg merentang hingga abad ke-19 pada masa Serat Centini. Dituliskan hingga abad ke-14 pada masa awal Kerajaan Mataram. Ternyata gudeg ini memiliki sejarah yang sangat panjang ya guys. Oke, sejarah gudeg sudah kita cari. Yang sekarang adalah asal daerah gudeg nih. Sekitar 667.000 orang dalam waktu 32 detik orang telah mencari asal daerah gudeg. Seperti yang Sobat Pesona ketahui, Yogyakarta dikenal sebagai kota gudeg. Nah, gudeg itu sendiri merupakan masakan yang berbahan utama nangka muda atau oleh warga lokal disebut gori. Nah, apakah benar sih gudeg itu berasal dari Yogyakarta? Yuk kita cari tahu. Gudeg adalah hidangan khas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Nah, ternyata gudeg itu berasal dari daerah istimewa Yogyakarta ya. Oke, kita lanjut saja mencari arti nama gudeg. Oke, setelah kita cari, langsung kita saja klik. Sekitar 483 dalam 27 detik orang telah mencari arti nama gudeg nih. Proses masaknya disebut hangudeg. Artinya mengaduk. Dari kata tersebutlah tercipta nama makanan yang disebut dengan gudeg. Wow, ternyata sangat unik dan keren ya. Oke, sekarang setelah mencari arti nama, kita akan mencari cara pembuatan gudeg. Ya, oke, sekitar 1.080.000 dalam waktu 28 detik orang telah mencari cara pembuatan gudeg nih. Sangat banyak sekali ya. Apa orang-orang itu pengen tahu cara memasak gudeg? Oke, kita langsung saja klik. Resep gudeg Jogja yang sedap. Pertama ada bahan 1 kilo nangka muda
5 butir telur rebus, 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, 3 lengkuas, 120 gram gula jawa, 1,5 liter santan kental, bumbu, 8 butir bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 butir kemiri, 1 sendok makan ketumbar, 1 potong terasi, 1/4 sendok teh jinten, dan yang terakhir ada 2 sendok teh garam. Oke, langsung saja kita ke tahap cara pembuatannya. Pertama, potong nangka muda berbentuk dadu besar, rebus nangka muda dalam air hingga lunak, angkat dan masukkan nangka muda. Kedua, haluskan semua bumbu dengan blender atau ulekkan hingga halus. Ketiga, masukkan nangka muda dan telur ke dalam panci, tuang santan, masukkan bumbu halus, daun jeruk, daun salam, lengkuas, gula merah. Keempat, masak dengan api sedang hingga bumbu meresap dan kuahnya susut. Kelima, tuangkan santan kental, masak dengan api hingga kuah benar-benar susut, matikan api. Keenam adalah sajikan gudeg dengan pelengkapnya. Nah, itu cara pembuatan dan bahan sekaligus dari gudeg. Oke, kita langsung saja setelah cara pembuatan gudeg kita cari selera dan target market gudeg di daerah Semarang. Oke, kita langsung saja klik. Kita cari nih guys. Oke. Nah, sekitar 88.400 dalam waktu 46 detik orang telah mencari selera dan target gudeg di daerah Semarang. Kita langsung saja klik 5 gudeg maknyus di Semarang yang jadi rekomendasi nih. Kita cari salah satunya aja ya guys. Yang pertama adalah ini dia, gudeg koyor Mbak Tum. Wow. Oke, setelah kita cari selera dan target market gudeg di daerah Semarang, kita langsung saja cari rating gudeg yang ada di Semarang. Sekitar 269.000 dalam waktu 37 detik orang telah mencari rating gudeg yang ada di Semarang. Dan kita juga akan merating gudeg koyor Mbak Tum. Wow, ternyata di Peterongan guys. Dekat sekolah saya juga nih. Kalian juga bisa mampir langsung berarti ya. Gimana sih rasa gudeg koyornya Mbak Tum? Wow, ini ratingnya adalah 4,5. Sangat banyak sekali ya guys nih. Kalian bisa lihat ulasan-ulasan dari orang-orang yang telah makan di gudeg koyornya Mbak Tum. Wow, ulasannya sangat unik dan bagus-bagus. Selanjutnya, kita akan mencari harga gudeg koyor Mbak Tum Semarang. Dalam waktu 33 detik, sekitar 3.950 orang telah mencari harga gudeg koyor Mbak Tum di Semarang. Meskipun begitu, rasanya cukup empuk dan rasanya mantul banget. Berlokasi di Wonodri, Semarang Selatan, seporsi gudeg koyor Mbak Tum dijual dengan harga 20.000 satu saja. Wow, sangat murah ya guys. Oke, setelah kita mencari harga, sekarang kita akan mencari peluang usaha gudeg di daerah Semarang nih. Oke, langsung klik saja kita cari. Nah, dalam 31 detik, sekitar 626.000 orang telah mencari peluang usaha gudeg di daerah Semarang. Kita scroll, nah ini dia. Peluang usaha gudeg memang terbuka sangat lebar kepada siapa saja yang hendak menjalankan usaha tersebut. Peluang usaha gudeg patut diambil bagi Anda yang membutuhkan referensi usaha makanan menguntungkan. Usaha gudeg memang memiliki prospek yang baik untuk dijalankan sebagai pilihan usaha ke depannya. Untuk menjalankan usaha gudeg memang dibutuhkan modal agar dapat berjalan secara maksimal. Usaha gudeg ini memang menjadi usaha yang tidak membutuhkan modal dalam jumlah yang besar. Maksudnya di sini adalah usaha gudeg dapat dijalankan dengan modal sedikit untuk menjalankan usaha skala kecil. Namun jika Anda giat dan optimis, usaha gudeg dapat berjalan dengan skala besar. Pangsa pasar dari usaha gudeg memang sangat bagus dan mudah diterima masyarakat. Selain itu, bahan baku yang digunakan dalam mengolah gudeg dapat didapatkan dengan mudah serta harganya sangat terjangkau. Nah, itu adalah peluang usaha gudeg di daerah Semarang. Lanjut, kita akan mencari
peminat gudeg di daerah Semarang melalui Google Trends. Oke. Nah, ini sekitar 2.510 dalam waktu 25 detik orang telah menggunakan Google Trends untuk melihat bagaimana perkembangan gudeg dari tahun ke tahun. Oke, langsung saja kita klik gudeg. Oke, kita cari langsung ya guys. Kita akan memilih tahun 2004 sampai sekarang. Nah, ini dia. Oke, kita langsung saja. Nah, ini adalah perkembangan gudeg dari tahun ke tahun. Mengalami penurunan pada April tahun 2004, lalu meningkat pada bulan Juni, Juli, Agustus 2004, Oktober mengalami penurunan sampai Desember. Lalu ini ya guys, nah ini mengalami peningkatan sangat drastis pada bulan Desember 2005. Setelah itu gudeg mengalami penurunan sangat drastis lagi pada bulan Februari tahun 2008. Dan ini adalah peminatan gudeg selama bertahun-tahun adalah hasilnya seimbang ya. Kalian bisa melihat sendiri ini bagaimana penurunan atau kenaikan dari peminatan produk tersebut. Wow, sangat seimbang ya guys dari tahun ke tahun. Tidak kayak tahun-tahun sebelumnya penurunannya sangat amat drastis. Dan ini adalah terakhir kemarin September barusan ya guys, berarti ya tahun 2023. Oke. Nah, ini adalah minat menurut sub wilayah. Pertama adalah daerah istimewa Yogyakarta sebesar 100, Jawa Tengah kedudukan kedua dengan jumlah 26, Banten 15, Jawa Timur 14, lalu daerah khusus ibu kota 13. Setelah itu kita akan mencari kelebihan dan kelemahan dari gudeg. Oke, langsung saja kita klik. Nah, ini dia. Dalam waktu 25 detik, sekitar 79.600 orang telah mencari kelebihan dan kelemahan gudeg ya, fans. Oke, kita cari dulu sampai scroll ke bawah. Nah, ini dia. Kelebihan gudeg dapat memberikan sumbangan asupan, kalori, dan karbohidrat yang lebih dari cukup. Bukan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kalori dan karbohidrat, tapi juga memenuhi lemak, protein. Kelemahan gudeg. Jika orang yang mempunyai penyakit kolesterol, gudeg menjadi perhatian khusus bagi penderita penyakit ini. Selain itu, karena aneka lauk yang sangat menggoda seperti jeroan dan kulit ayam. Nah, itu penjelasan dari aku, fans. Dadah. Nah, kita sudah sampai di penghujung video nih fans. Ternyata makanan yang kita bahas ini adalah makanan khas Yogyakarta yang memiliki nama hangudeg, dan cara proses pembuatannya pun secara diaduk dan sekarang menjadi nama yaitu gudeg. Wow, sangat keren dan unik ya fans. Oke, dari mulai sejarah, kekurangan maupun kelebihannya dari gudeg tersebut sudah kita bahas di video sebelumnya. Sudah sampai sini dulu ya fans videonya. Terima kasih yang sudah mau nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!